Berita aktual, 5 September 2025, Israel. Berikut kronologi lengkap dan aktual dari serangan Hamas ke Israel pada 7 Oktober 2023 yang menjadi awal dari konflik berskala besar antara Israel dan Hamas yang masih berlangsung hingga saat ini. Pukul 6.30 pagi waktu setempat, Hamas meluncurkan lebih dari 5.000 roket dari jalur Gaza ke wilayah selatan dan tengah Israel, termasuk kota-kota besar seperti Tel Aviv dan Yerusalem. Serangan ini terjadi saat warga Israel merayakan hari raya Yahudi Simchat Torah dan Shemini Atzeret. Militan Hamas mulai menyerbu wilayah Israel melalui darat, laut, dan udara. Mereka menggunakan truk, sepeda motor, perahu cepat, dan para layang bermotor untuk menembus perbatasan di lebih dari 100 titik. Salah satu serangan paling mematikan terjadi di Festival Musik Supernova di dekat Kibbutz Reim, di mana militan Hamas menewaskan 364 orang dan menculik 44 lainnya. Pasukan pertahanan Israel mengonfirmasi bahwa militan Hamas telah memasuki wilayah selatan Israel dan meminta warga di kota Sderot dan sekitarnya untuk tetap berada di dalam rumah. Siren peringatan roket berbunyi di Yerusalem setelah serangan roket mendarat di wilayah barat kota tersebut. Israel menyatakan keadaan siaga perang dan mulai memobilisasi pasukan cadangan sebagai respons terhadap serangan yang terus berlanjut. Angkatan Udara Israel atau IAF memulai serangan balasan dengan mengebom target-target Hamas di jalur Gaza. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyatakan bahwa negara dalam keadaan perang dan berjanji akan membalas dengan kekuatan penuh. Dampak dan korban-korban di Israel. Lebih dari 1.200 orang tewas, termasuk warga sipil dan personel militer. Sekitar 250 orang diculik dan dibawa ke Gaza. Korban di Gaza. Sebagai respons, Israel melancarkan serangan udara dan darat ke jalur Gaza yang mengakibatkan lebih dari 53.000 orang tewas dan lebih dari 2 juta orang mengungsi. Serangan pada 7 Oktober 2023 merupakan serangan paling mematikan terhadap Israel sejak pendiriannya pada tahun 1948. Peristiwa ini memicu eskalasi konflik yang masih berlangsung hingga saat ini, dengan dampak kemanusiaan yang sangat besar di kedua belah pihak. Shalom, saudara-saudari terkasih dalam Kristus. Hari ini kita berdiri di tengah pusaran sejarah yang mengguncang dunia. Tanggal 7 Oktober 2023 bukan sekadar catatan dalam kalender. Itu adalah panggilan dari langit, sebuah trompet ilahi yang membangunkan umat Tuhan dari tidur rohani. Kita akan merenungkan sebuah peristiwa yang mengguncang dunia. 7 Oktober 2023, hari Sabat. Saat umat Israel seharusnya beristirahat, menyembah Tuhan dalam damai. Tapi pagi itu, langit selatan dipenuhi roket. Gerbang perbatasan dibobol, rumah-rumah dibakar, perempuan, anak-anak, bahkan bayi diseret keluar, disiksa, dipermalukan, dan dibantai. Pada hari itu, dunia menyaksikan serangan mendadak dari kelompok Hamas ke wilayah selatan Israel. Lebih dari 1.200 nyawa warga Israel melayang, termasuk warga sipil yang tak berdosa, dan menculik lebih dari 250 orang. Festival musik berubah menjadi ladang pembantaian, keluarga-keluarga dihancurkan, dan tanah yang dijanjikan Tuhan kembali bersimbah darah. Dunia menyebut itu serangan, tapi firman Tuhan menyebutnya pelanggaran atas gunung kudus Tuhan. Firman Tuhan di Zakharia 2 ayat 8 berkata, "Sebab barang siapa menjamah kamu, ia menjamah biji mataku." Namun di balik tragedi ini, apakah kita melihat tangan Tuhan yang sedang bekerja? Apakah ini hanya kebetulan, ataukah ini bagian dari rencananya yang agung? Awal mula serangan.
Pada pagi hari 7 Oktober 2023, saat umat Yahudi merayakan Hari Raya Yahudi, Simchat Torah dan Shemini Atzeret, Hamas melancarkan serangan besar-besaran ke wilayah selatan Israel. Mereka menembakkan ribuan roket dan mengirimkan militan bersenjata yang menyerbu pemukiman dan festival musik di dekat perbatasan Gaza. Hamas menyatakan bahwa serangan ini adalah respons terhadap tindakan Israel di kompleks Masjid Al-Aqsa dan aktivitas permukiman Yahudi di tepi barat. Namun, apakah alasan ini membenarkan pembantaian terhadap warga sipil? Apakah ini membenarkan penculikan dan penyiksaan terhadap anak-anak dan perempuan? Ini bukan sekadar konflik politik. Ini adalah pertempuran rohani antara terang dan gelap, antara kebenaran dan kebohongan. Serangan ini memicu kemarahan dan kesedihan di seluruh dunia. Israel menyatakan keadaan perang dan melancarkan serangan balasan ke Gaza. Dunia internasional menyerukan gencatan senjata dan penyelidikan atas dugaan kejahatan perang. Dalam Mazmur 83 ayat 4 dan 5 tertulis, mereka berkata, "Marilah kita binasakan mereka sebagai bangsa, sehingga nama Israel tidak disebut lagi. Mereka telah sepakat dengan satu hati. Mereka telah mengadakan perjanjian melawan engkau." Saudara, peristiwa 7 Oktober 2023 mencerminkan nubuat ini. Bangsa-bangsa dan kelompok-kelompok tertentu berusaha menghapus nama Israel dari peta. Namun Tuhan berjanji untuk melindungi umatnya. Hari itu bukan hanya Gaza melawan Israel. Itu adalah hari ketika roh-roh kegelapan memuntahkan kebenciannya terhadap umat pilihan Tuhan. Hari ketika iblis mengira ia bisa menghancurkan janji Tuhan lewat teror. Tapi dengar baik-baik, Allah Israel tidak tidur. Ia tidak tertidur seperti berhala bangsa-bangsa. Ia bangkit seperti singa Yehuda yang mengaum dari Sion. Yesaya 42 ayat 13 berkata, "Tuhan akan maju seperti pahlawan, seperti prajurit perang. Ia akan membangkitkan semangatnya. Hari itu adalah hari Tuhan menguji dunia. Siapa yang berdiri di pihaknya? Siapa yang berani menentang umatnya? Siapa yang diam saat Israel dicabik-cabik?" Dan hingga hari ini, perang belum berhenti. Israel dihujat. Israel dipaksa menahan diri. Israel dituduh, padahal yang mereka lakukan adalah bertahan dari pemusnahan. Gaza menangis, tapi siapa yang memulai darah ini? Hamas menjerit, tapi siapa yang pertama menyalakan api neraka di perbatasan Israel? Dunia menutup mata, tapi Tuhan mencatat segalanya. Karena ini bukan perang biasa, ini adalah perang kudus. Perang antara terang dan gelap. Perang antara kebenaran dan kebencian. Perang antara Tuhan dan para pemberontak yang ingin menghapus namanya dari tanah kudus. Dan siapa yang bisa melawan Tuhan dan menang? Israel mungkin diserang dari 4 penjuru, tapi Israel tidak akan terguncang. Karena Tuhan adalah perisai dan menara kekuatan bagi Yerusalem. Zakharia 12 ayat 3 berkata, "Aku akan membuat Yerusalem menjadi batu-batu yang membuat semua bangsa keberatan mengangkatnya, dan semua bangsa akan berkumpul melawannya, tetapi mereka akan terluka." Hari ini, jika kamu berdiri bersama Israel, engkau tidak berdiri demi politik. Engkau berdiri bersama janji Tuhan. Engkau berdiri bersama salib dan perjanjian darah. Dan kepada bangsa-bangsa yang menyerang Israel, Tuhan punya pesan. Waktumu hampir habis. Darah yang kamu tumpahkan akan kembali kepadamu. Kamu melawan umatku. Sekarang kamu akan berhadapan langsung dengan aku. Dalam Yesaya 41 ayat 10, Tuhan berfirman, "Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan." Meskipun Israel menghadapi serangan dan tekanan, Tuhan tetap setia menyertai dan melindungi mereka. Saudara-saudari, ini bukan saatnya untuk diam. Ini adalah saatnya untuk berdiri bersama Tuhan dan umatnya. Dunia mungkin membenci, menuduh, dan mengutuk, tetapi kita dipanggil untuk memberkati. Kejadian 12 ayat 3 berkata, "Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau,
dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Mari kita memilih untuk memberkati. Mari kita memilih untuk berdiri bersama Israel. Karena ketika kita berdiri bersama Israel, kita berdiri bersama Tuhan. Saudara-saudari, mari kita berdiri bersama Israel dalam doa dan dukungan. Tuhan tidak pernah meninggalkan umatnya. Peristiwa 7 Oktober 2023 adalah pengingat bahwa dalam kegelapan sekalipun, terang Tuhan tetap bersinar. Dan biarlah suara gereja tidak diam. Berdirilah di pihak Tuhan. Berdirilah bersama Israel. Sampai Yesus datang kembali ke tanah itu sebagai Raja segala raja. Shalom saudara-saudari terkasih. Selamat datang kembali di Renungan Malam God's Voice. Di tengah keheningan malam, ketika dunia mulai terlelap, marilah kita menyediakan hati dan pikiran kita untuk menerima sentuhan kasih Tuhan. Malam ini, biarlah suaranya yang lembut menuntun dan menguatkan kita melewati segala pergumulan yang mungkin belum selesai. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk anugerah-Mu yang tak pernah berhenti menyertai kami sepanjang hari ini. Kini, saat malam tiba, kami datang untuk berdiam di hadapan-Mu. Tuhan, sucikan hati kami, dan biarlah Roh Kudus-Mu hadir, serta berbicara lewat setiap firman yang kami renungkan malam ini. Tolong kami untuk memahami kebenaran-Mu, menerima teguran-Mu, dan dikuatkan oleh kasih-Mu. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu sepenuhnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, kita baru saja menyusuri peristiwa kelam yang mengguncang bumi 7 Oktober 2023. Bukan hanya catatan sejarah, melainkan panggilan ilahi yang membelah terang dan gelap, iman dan kefasikan, perjanjian dan pemberontakan. Hari itu adalah suara trompet dari surga yang berkata, "Waktu hampir habis." Itu bukan hanya hari di mana darah tertumpah di tanah perjanjian. Itu adalah hari di mana kebenaran ditampar oleh dunia yang buta. Itu adalah hari ketika terang Tuhan mulai membakar lebih terang, karena kegelapan telah menunjukkan wajah sejatinya. Tetapi dengarlah ini, Tuhan tidak akan membiarkan umat-Nya dipermalukan untuk selamanya. Bagi mereka yang berdiri bersama Israel, engkau sedang berdiri di tanah yang dijanjikan. Bukan tanah secara geografis, tetapi janji yang kekal. Engkau sedang menggenggam firman yang lebih tajam dari pedang bermata dua. Engkau sedang mengucapkan ya dan amin kepada janji Allah kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Engkau tidak sedang fanatik. Engkau sedang setia. Engkau tidak sedang membela politik. Engkau sedang menegakkan kebenaran. Engkau tidak sendirian. Surga mencatat setiap air matamu, setiap doamu, setiap kali engkau berdiri saat dunia menyerangmu karena engkau memberkati Israel. Tapi bagi mereka yang membenci Israel, dengarkan ini baik-baik. Apakah kamu pikir kamu sedang melawan bangsa kecil? Apakah kamu pikir kamu sedang menggertak pasukan kecil dari manusia? Tidak. Kamu sedang berhadapan dengan Sang Raja Kemuliaan. Kebencianmu bukan sekadar politik. Itu adalah perlawanan terhadap rencana kekal Sang Pencipta. Kebencianmu akan menjadi jerat bagi keluargamu. Hasutanmu akan menjadi racun bagi generasimu. Kutukanmu akan kembali kepadamu 1000 kali lipat. Karena siapa yang mengutuk Israel sedang menantang Tuhan itu sendiri. Setiap kutukan yang kau ucapkan atas Israel akan kembali ke rumahmu seperti panah neraka. Setiap darah yang kamu tumpahkan di tanah kudus akan dituntut oleh tangannya yang adil. Tuhan tidak membiarkan namanya dihina, tidak membiarkan tanahnya direbut, tidak membiarkan umatnya dilenyapkan. Karena peperangan ini bukan milik Israel semata, ini adalah milik Tuhan semesta alam. Ingatlah, saat dunia mengecam, Tuhan membela. Saat dunia mengepung,
Tuhan berdiri di tengah-tengah Yerusalem dan berseru, "Ini milikku, ini umatku, ini janjiku." Lihat, Tuhan tidak sekadar mencintai Israel, Dia cemburu atas mereka. Dia membela mereka bukan karena mereka sempurna, tapi karena namanya melekat pada mereka. Karena dari rahim Israel lahirlah Sang Mesias, Yesus Kristus, yang menyelamatkan dunia. Yeremia 30 ayat 20-24 berkata, "Pembalasannya akan datang seperti angin badai. Murka Tuhan tidak akan surut sampai Ia melakukan dan melaksanakan maksud hatinya." Kamu pikir kamu bisa menghentikan Israel, tapi kamu sedang menentang arus kekekalan. Kamu pikir kamu bisa menghapus nama Yerusalem, tapi Tuhan telah mencatatnya di telapak tangannya. Yesaya 49,16 berkata, "Lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku, tembok-tembokmu tetap di ruang mataku, bahkan saat dunia menyerang dari segala sisi. Bahkan saat berita dan opini mencaci Israel siang dan malam. Bahkan saat roket diluncurkan dan anak-anak menangis di tengah api dan puing, nama Tuhan tetap ditegakkan di Yerusalem. Dan biarlah ini menjadi suara profetik terakhir hari ini. Tuhan sedang membersihkan tanahnya. Dia sedang mengguncang bangsa-bangsa. Dia sedang memanggil umatnya kembali kepadanya. Dia sedang menunjukkan siapa yang benar-benar berdiri di pihak terang. Dan saat penghakiman jatuh, itu tidak akan bisa ditawar. Karena ini bukan soal opini, ini soal takhta Tuhan di tengah dunia. Jadi hari ini saudara-saudari, jangan netral, jangan ragu, jangan menunggu. Jadi kepada siapa engkau berpihak hari ini? Kepada dunia yang membenci Israel, atau kepada Tuhan yang telah bersumpah demi namanya sendiri bahwa Israel tidak akan pernah dihapus dari muka bumi? Atau engkau berdiri bersama Tuhan dan umatnya? Ataukah engkau akan tenggelam bersama dunia yang akan dibinasakan? Berdirilah bersama Israel. Berdirilah bersama kebenaran. Karena dalam badai terakhir ini, Tuhan sedang mencari para prajurit terang yang tidak malu berkata, "Aku berdiri bersama Israel." Dan kepada musuh Israel, biarlah langit berseru, "Waktumu sudah habis, Yesus akan datang kembali." Bukan ke Paris, bukan ke Washington, bukan ke Tehran. Dia akan menginjakkan kakinya di Yerusalem. Ia akan menginjakkan kakinya di Gunung Zaitun. Dan semua musuh Israel akan tahu, Tuhan berdiam di Sion. Dan siapa yang menentang kota itu akan dihancurkan. Karena Tuhan sendiri akan turun berperang. Dan saat Tuhan bertindak, siapa yang bisa bertahan? Langit dan bumi akan berguncang. Gunung akan meleleh seperti lilin. Bangsa-bangsa akan lari. Tapi umat Tuhan akan bersinar seperti matahari di tengah siang. Karena Tuhan tidak butuh bantuan manusia untuk menang. Tuhan hanya butuh hati yang percaya dan mulut yang berseru, "Aku percaya kepada janjimu." Jangan diam, jangan tunda. Hari ini berdirilah di pihak Tuhan. Karena waktumu dan waktuku hanya tinggal sekejap mata. Dan penghakiman sedang mengetuk pintu. Mari kita berdoa. Bapa kami yang penuh kasih, di keheningan malam ini kami datang dengan hati yang penuh syukur. Setelah melewati satu hari yang penuh kesibukan, kami ingin berhenti sejenak, mengangkat mata kami ke surga, dan mengucapkan terima kasih kepadamu. Terima kasih Tuhan untuk nafas kehidupan yang Engkau berikan sejak fajar menyingsing. Terima kasih untuk setiap langkah yang dapat kami jalani, untuk setiap tugas yang dapat kami selesaikan, dan untuk setiap perjumpaan yang Kau izinkan terjadi hari ini. Bahkan di tengah kelelahan, kami melihat kebaikan-Mu menyertai kami dalam setiap detik kehidupan. Di malam yang hening ini, kami datang kepadamu dengan hati yang terbuka dan jiwa yang haus akan hadirat-Mu. Setelah mendengar firman-Mu yang hidup, kami terdiam dalam kekaguman. Betapa besarnya kasih-Mu, betapa dalamnya belas kasihan-Mu yang tak berkesudahan. Tuhan, malam ini kami menyerahkan seluruh isi hati kami di hadapan tahta-Mu.
Segala beban yang kami pikul, segala luka yang tersembunyi, setiap dosa yang begitu sering kami abaikan, kami letakkan semuanya di kaki-Mu. Ajari kami untuk tidak lagi berpaling. Ajari kami untuk mencintai-Mu dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi kami. Tuhan, malam ini kami tidak ingin hanya menjadi pendengar. Biarlah firman-Mu mengakar dalam hidup kami, menembus kerasnya hati kami, membangkitkan jiwa kami yang lesu, dan membakar roh kami dengan api dari surga. Jika ada jalan dalam hidup kami yang bengkok, luruskanlah Tuhan. Jika ada bagian hati kami yang beku, cairkanlah dengan kasih-Mu. Jika ada keputusan yang salah, tuntunlah kami kembali ke jalan kebenaran. Ya Tuhan, dalam keheningan malam ini, kami rindu berpisik di hadapan-Mu. Ambillah seluruh hidup kami, bentuklah kami seturut gambar-Mu. Jadikan hidup kami alat bagi kemuliaan-Mu, bukan untuk ambisi kami sendiri. Ajari kami menghitung hari-hari kami, supaya kami beroleh hati yang bijaksana. Ajari kami untuk hidup dengan kesadaran bahwa waktu ini singkat dan kekekalan itu nyata. Tuhan, dalam gelapnya dunia ini, nyalakanlah terang-Mu dalam hidup kami. Jadikan kami pelita yang tidak padam, saksi yang tidak malu memberitakan nama-Mu. Ketika dunia menawarkan godaan, kuatkan hati kami untuk tetap setia. Ketika badai datang, peluklah kami dengan damai-Mu yang melampaui segala akal. Ketika tubuh ini lemah, jadilah kekuatan kami. Ketika jiwa ini letih, jadilah penghibur kami. Bapa, kami tahu tanpa Engkau, kami tidak mampu. Tanpa kasih-Mu, kami kosong. Tanpa Roh-Mu, kami kering dan mati. Oleh sebab itu malam ini kami berseru, jangan pernah tinggalkan kami Tuhan. Jangan biarkan kami berjalan setapak pun tanpa penyertaan-Mu. Sebab 1 hari di pelataran-Mu lebih baik daripada 1000 hari di tempat lain. Tuhan, mungkin ada banyak hal yang belum sempurna, banyak rencana yang belum tercapai, tetapi malam ini kami memilih untuk bersyukur. Karena kami tahu, tangan-Mu tetap bekerja, bahkan saat kami tidak melihatnya. Kami percaya segala sesuatu yang terjadi hari ini ada dalam kendali-Mu yang penuh kasih. Terima kasih untuk kekuatan saat kami merasa lemah. Terima kasih untuk penghiburan saat kami hampir menyerah. Terima kasih untuk damai-Mu yang melingkupi hati kami, bahkan di tengah kekacauan. Segala sesuatu yang kami alami hari ini, suka maupun duka, adalah bagian dari rencana-Mu yang indah. Ajari kami untuk melihat bahwa setiap momen dalam hidup kami adalah anugerah. Ajari kami untuk selalu ingat bahwa tanpa-Mu kami tidak bisa berbuat apa-apa. Bapa yang setia, ajari kami untuk tetap rendah hati, untuk tetap bergantung pada-Mu dalam segala hal. Ajari kami untuk tidak sombong atas keberhasilan dan tidak putus asa dalam kegagalan. Kini saat malam melingkupi kami, biarlah hadirat-Mu menjadi naungan kami. Berikanlah tidur yang penuh damai, dan bangunkan kami esok hari dengan semangat baru untuk hidup hanya bagi-Mu. Hingga hari itu tiba, saat kami bertemu muka dengan-Mu dalam kemuliaan kekal, biarlah setiap hari hidup kami menjadi nyanyian pujian yang harum di hadapan tahta-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami menutup hari ini dengan penuh syukur dan pengharapan. Amin. Saudara-saudari terkasih, sebelum kita menutup hari ini, mari kita datang dengan kerendahan hati di hadapan Tuhan. Kita mengangkat suara, mengangkat hati, dan dengan penuh iman, kita berdoa sebagaimana Tuhan Yesus sendiri mengajarkan kita. Mari kita ucapkan bersama, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi, seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.
Saudara-saudari terkasih, malam ini kita telah merenungkan betapa besar kasih Tuhan yang menopang hidup kita sampai detik ini. Biarlah setiap kebenaran yang telah kita dengar tidak berhenti hanya di telinga, tetapi bertumbuh di hati, mengubah hidup kita hari demi hari, hingga kita menjadi serupa dengan Kristus, Sang Terang Dunia. Jangan biarkan malam ini berlalu begitu saja. Bangunlah komitmen baru di hadapan Tuhan, dan tetaplah haus akan firman-Nya, sebab hanya dalam Dia kita menemukan hidup yang sejati. Jangan sia-siakan firman yang telah ditaburkan. Responilah dengan segenap hidup, dengan segenap jiwa. Biarlah malam ini menjadi malam perubahan, malam perjumpaan sejati dengan Tuhan. Terima kasih sudah setia mendengarkan renungan malam ini. Jika renungan ini memberkati, jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan kepada lebih banyak jiwa yang membutuhkan sentuhan kasih Tuhan. Karena melalui satu langkah kecil dari saudara, Tuhan dapat menjangkau ribuan jiwa yang haus akan keselamatan. Tuhan Yesus menyertai, memberkati, dan meneguhkan setiap langkah kita, sampai pada saat kita berjumpa muka dengannya. Mari kita bersama-sama menjadi alat untuk memperluas kerajaan-Nya di bumi. Tuhan Yesus memberkati dan selamat beristirahat di dalam damai sejahtera-Nya.